Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 yang terdiri dari Vita Kusumaningrum, Hendra Kartika, Helaningrum Dia Yuning Tias, dan Esti Kusumaningsi akan mempresentasikan materi dengan tema pengawasan pembiayaan. Pengertian pengawasan pembiayaan. Menurut Sundang P. Siagian, pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian pengawasan atau monitoring selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas, yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dengan cara dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar. Menurut Kasmir, tahun 2022, pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dibersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Suharjo tahun 2011, pengawasan pembiayaan adalah suatu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Pengawasan dan pembiayaan merupakan tahapan lebih lanjut dari proses pemberian kredit atau pembiayaan dan merupakan upaya agar kredit atau pembiayaan yang telah dicairkan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan. Pengawasan dan pembiayaan kredit sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian kredit atau pembiayaan dan selama kredit atau pembiayaan tersebut berjalan. Selanjutnya, B. Tujuan pengawasan pembiayaan. Jadi setelah kita mengetahui tentang pengawasan pembiayaan, alangkah baiknya kita juga harus mengetahui apa saja tujuan pengawasan pembiayaan itu, yakni sebagai berikut. Yang pertama, suatu prosedur dan ketentuan sebagai dasar finansial operasi yang dilaksanakan semaksimal mungkin. Kedua, menjadi bentuk penjagaan dan pengamanan pembiayaan yang dianggap sebagai kekayaan. Hendaknya itu harus dikelola dengan baik. Yang ketiga, supaya administrasi dan dokumentasi pembiayaan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan akurasinya itu dapat menjadi informasi bagi setiap bagian manajemen yang terlibat. Kemudian yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan. Maka perencanaan pembiayaan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kelima, pembinaan portofolio, baik secara individual maupun keseluruhan. Itu dapat dilakukan sehingga kualitas aktiva pada lembaga keuangan dapat lebih baik atau produktif dan mendukung menjadi bank yang sehat. C. Teknik pengawasan pembiayaan. Teknik pengawasan pembiayaan yakni sebagai berikut. Pertama, pengawasan langsung atau direct control dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan mengadakan pengawasan secara pribadi terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Yang dilakukan seperti direct inspection to file atau inspeksi langsung ke lapangan, on the spot observation atau observasi di tempat, dan on the spot report atau laporan di tempat. Yang kedua, pengawasan secara tidak langsung atau indirect control dilakukan oleh pimpinan secara jarak jauh. Biasanya dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, berbentuk tertulis maupun lisan. Selanjutnya yaitu prinsip pembiayaan yang disebut 6C, yaitu A. Karakter. Penilaian terhadap watak atau karakter anggota yang mengajukan permohonan dilihat dari kejujurannya pada saat survei. B. Capacity. Kemampuan anggota dalam membayar angsuran tiap bulannya
Dilihat dari usahanya apakah usaha tersebut berkembang baik atau tidak. C. Kapital, modal yang dimiliki oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Dilihat dengan melihat apakah modal untuk usahanya selalu berkembang atau sebaliknya. Yang D. Kolateral, jaminan yang sewaktu-waktu dapat diambil jika anggota tersebut tidak memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. E. Condition of economic, penilaian anggota harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dari anggota tersebut. F. Constraint, penilaian terhadap usaha yang dijalankannya. Apakah usaha tersebut dilarang ataupun tidak. Selanjutnya, yaitu adapun hal-hal yang harus diperhatikan pihak lembaga keuangan ketika melakukan analisis pembiayaan, antara lain, yang pertama dari segi jenis usaha, karena kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda. B. Skala usaha, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha berhubungan kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar. C. Seberapa tingkat kesulitan usaha yang dijalankan nasabah. D. Bagaimana karakter transaksi dalam operasional usaha yang akan dibiayai. Dalam hal ini, hal yang harus dianalisis adalah yang pertama, bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku. Kedua, bagaimana sistem penjualan hasil produksi menggunakan sistem tunai atau cicilan. Selanjutnya, aspek-aspek pengawasan pembiayaan. Aspek-aspek pengawasan pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Aspek administratif, meliputi penguasaan dan penatausahaan proses kegiatan pembiayaan sejak awal sampai kepada pelunasan, pemacetan, dan penghapusan pembiayaan. Yang kedua, aspek supervise, secara terus-menerus mengikuti perkembangan pembiayaan dan usaha debitur agar mempunyai pengetahuan aktual performance kredit yang tercermin pada kolektibilitasnya. Ketiga, aspek penagihan, yaitu penarikan kembali pembiayaan sesuai jadwal dengan tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha debitur. Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi 2 aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Aspek syar'i berpedoman kepada syariah Islam, antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal. Sedangkan aspek ekonomi dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.